sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Nanda. Nah, sekarang ini saya lagi ada di kawasan Duren 3, mau bertemu sama seseorang yang menurut saya benar-benar spesial banget. Tapi sebelum itu nih, di sebelah saya udah ada mobil Hyundai H1. Kalau kalian lihat tampilannya, ini nggak ada bedanya ya sama Hyundai H1 biasanya, masih standar ya kan, masih standar pabrikan lah. Tapi kalian tahu nggak sih, di dalam mobil ini ada hal yang menurut saya bikin saya wow, amazed banget sih. Nah, kira-kira siapa orang yang mau saya temuin dan apa yang ada di dalam mobil ini? Kalian saksikan terus videonya ya. Oke, sekarang gue udah sama Mbak Nisa nih yang mempunyai camper van ini. Ini aku agak amazed banget sih tepatnya ya. Ini mau nanya nih Mbak, awal mulanya idenya tuh gimana nih sampai tercetus kayak mau tinggal di camper van tuh? Ide awalnya sebenarnya karena pertama tinggal di apartemen. Lama-lama tinggal di apartemen makin mager gitu loh. Terus jadinya ya udah deh, biar gue sama gini, gue jadi di Jakarta terus kan, gue kayak nggak terima gitu, kok gue jadi di Jakarta terus ya gitu, walaupun gue kerjanya tuh keluar kota terus juga. Terus gue pikir ya udah deh, gue bosen tinggal di apartemen, bosen juga dulu backpackeran kemana-mana gitu kan. Sekarang kalau mau nginep tuh enaknya semuanya dibawa gitu kan. Kalau perlu apa ya udah, akhirnya tercetus lah ini. Udah deh, gue coba deh, gue tinggal di mobil gitu. Jadilah ini camper van ini. Kenapa? Kalau aku kilas balik ya, sebelumnya tuh kalau nggak salah Mbak Nisa nih tinggal di mobil udah berapa lama jadinya? Ini udah hampir 3 tahun. 3 tahun dengan mobil ini? Enggak. Sebelumnya? Jadi sebelumnya tuh ada Camry. Oke, sebelumnya Camry. Sebelumnya sedan. Tuh agak mikir, tidur di sedan tuh gimana Mbak? Ya kalau itu sih jarang banget tidur di sedan ya, maksudnya masih seringan nginep di rumah orang. Kalau itu, jadi nomadennya aja. Bagasinya semuanya tuh isinya barang-barang gue gitu. Terus ya udah dibuka baju segala macam udah gampang deh di bagasi gitu. Tidurnya kalau kepepet baru di dalam mobil di jok belakang. Terus seringannya masih di rumah orang. Oh, oke. Berarti gitu. Setelah Camry itu baru sambil nyari-nyari soalnya. Sambil nyari-nyari mobil yang tepat gitu. Sebelum ketemu ini masih banyak listnya, bukan cuman ini gitu, ada beberapa merek lain. Akhirnya menjatuhkan pilihan ke Hyundai H1. Nah, kenapa milih Hyundai H1 untuk dijadiin camper van? Nah, ini kriteria gue tuh banyak banget sebenarnya untuk menjadikan ini sebuah camper van. Pertama gue maunya sliding door. Terus gue tuh maunya juga 2500 cc. Terus gue juga maunya tuh bentuknya kotak gitu, dan pajaknya nggak lebih mahal daripada IPL apartemen. Terus habis itu apalagi secara maintenance dan lain-lain juga affordable lah ya gitu, masih punya bengkel resmi juga di sini. Kriterianya banyak banget deh gitu. Terus ya udah ada beberapa kan tuh yang modelannya kayak gini, kotak, sliding door dan lain-lain. Yang paling banyak checklistnya ya si Hyundai ini, plus ini diesel dapatnya gitu. Nah, kalau ini nih aku mau nanya, ini ubahannya nih Mbak Nisa lakukan sendiri kah atau gimana? Iya, jadi di dalamnya ini semuanya interior aku bikin sendiri. Dibantuin sama teman, kalau misalnya kayak waktu aku pertama kali bikin ini di Bali, teman-teman satu desa lah. Karena soalnya aku bikinnya tuh di seberang pantai gitu ya. Jadi ada teman-teman yang suka bantuin, ikutan motong, terus ya masang-masang kayak gitu. Ya jadi sekitar kayak 70% mungkin aku sendiri, 30%-nya dibantuin orang deh. Dibantuin orang dimanapun aku berada. Kayak waktu lagi di sini, ya udah dibantuin juga tuh buat bikin-bikinnya gitu. Berarti kan semuanya sendiri nih Mbak ya? Iya. Kira-kira budget yang habis untuk bikin rumah di dalam mobil ini berapa sih? ini tuh sebenarnya nggak nyampe loh 5 juta. Serius? Iya, soalnya kan bener-bener sendiri, ini untuk bahan doang ya, bahan doang, nggak termasuk kayak peralatan elektronik gitu ya. Itu nggak nyampe 5 juta karena ini kan cuma pakai multiplex. Multiplexnya itu nggak nyampe, ya 10 lembar tuh nggak nyampe, paling cuma 5 atau 6 kali. Itu juga sebanyak itu karena saya sering banget salah potong, terus salah ukur kayak gitu. Jadi banyak banget bahan yang kebuang. Aku mau nanya, ini bikin kayak gini tuh berapa lama totalnya? Ini sih selalu ongoing progress gitu loh.
Oh, sampai sekarang berarti? Sampai sekarang, sampai beberapa hari yang lalu ini masih saya rubah gitu. Oh, oke. Tapi udah jalan 2 tahun ya? Nah jadi kalau misalnya untuk baru pertama kalinya, dari pertama kali ini kosong sampai akhirnya saya bisa tidur di situ, sebenarnya nggak nyampe 2 minggu. Oh, nggak nyampe 2 minggu, tapi itu juga saya ngerjainnya kadang-kadang saya kerjain, kadang-kadang enggak gitu. Jadi nggak bener-bener full 2 minggu itu saya kerjain. Udah pakai paling cuma setengah hari, sisanya saya berenang ke pantai. Habis itu main-main gitu. Kamu tinggal di sini udah 3 tahun tadi. Aku mobilitasnya ini gimana nih kalau misalnya? Pasti teman-teman juga pasti nanya dong, ini tinggal di mobil mandinya gimana, ya kan? Terus kayak hal-hal yang sepele kayak gitu tuh gimana, Mbak? Iya, jadi kalau saya bikin mobil ini dengan konsepnya semua bisa saya lakuin di dalam, gitu. Walaupun pada saat realitanya nggak 100% kok saya kerjain semuanya tuh di dalam. Kayak contohnya toilet. Toilet itu saya mau bisa buang air kecil ataupun buang air besar di dalam, gitu. Tapi mungkin ya nggak setiap hari. Kalau misalnya saya lagi parkir di tempat yang kayak gini, saya bisa turun ada toilet gitu kan. Terus mandi juga sama kayak gitu. Kalau misalnya kayak saya lagi ada event atau lagi ada pekerjaan yang mengharuskan saya ada di lapangan gitu, terus biasanya kan cuma parkiran lapang doang, nggak ada apa-apa tuh. Ya udah itu baru deh saya mandinya jadi terpaksa di dalam gitu, nggak ada masalah gitu. Cuman emang kayak nggak terus selama 2 tahun 3 tahun berturut-turut itu selalu saya mandi di dalam, enggak kok gitu. Soal modifikasi, berarti yang dimodifikasi kan cuma interiornya. Iya. Eksteriornya, mesinnya, kaki-kakinya tuh semua masih original ya? Masih original, semuanya masih original, nggak ada yang saya rubah sama sekali. Soalnya kayak saya nggak terlalu ngerti mobil sebenarnya, gitu. Terus jadinya kalau untuk ngeluarin modifikasi yang kayak gimana buat mobil tuh kok rasanya berat ya, apa-apa jadi mahal gitu ya. Gitu, karena nggak kebiasa aja gitu. Jadi paling yang standar-standar aja yang emang ya mastiin bannya paling masih bagus, yang kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau untuk suspensinya ditambahin atau apa-apa segala macam gitu, belum sama sekali. Ini masih kayak original banget semuanya dan masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Iya. Tadi kan Mbak Nisa bilang ini mobil masih original semuanya. Nah, selama ini ada nggak sih gangguan atau apa ya, kesulitan pakai mobil ini tuh yang Mbak Nisa rasain? Kesulitannya sih nggak ada yang parah banget ya. Jadi mobil ini kan tahun 2012. Jadi emang ya udah lumayan tua lah ya. Kesulitannya paling ya pernah sih berapa kali kayak overheat gitu ya. Terus bannya gelembung yang kayak gitu-gitu. Tapi itu juga disebabkan karena selang-selangnya udah tua lah. Terus ada yang bocor, yang kayak gitu-gitu aja sih palingan. Tapi belum ada yang parah banget gitu, belum sih, alhamdulillah. Jangan sampai. Terus nih, setelah Mbak Nisa ngelaluin 3 tahun nih Pervan ini, kira-kira tuh pelajaran apa sih yang Mbak Nisa dapetin? Udah 3 tahun hidup di sini, banyak loh sebenarnya pelajarannya. Pertama hemat air, hemat listrik, ya kan. Hidup jadi minimalis gitu kan. Ternyata nggak banyak banget loh yang kita perluin untuk kita tuh jalan hura-hura ya, happy-happy gitu tuh. Itu dikit banget gitu ternyata. Terus pentingnya berkomunitas. Pentingnya bersosialisasi dengan orang gitu. Itu sih pelajaran yang paling banyak banget lah aku dapat gara-gara tinggal di sini. Tinggal di kamar van. Nah, sekarang kalau misalnya kesulitannya, kayak ini kan di mobil listrik terbatas ya Mbak ya? Iya. Nah, itu Mbak Nisa tuh gimana tuh cara untuk kalau misalnya lagi tiba-tiba butuh listrik nih, cara ngakalinnya tuh gimana? Jadi alhamdulillah sih selalu karena semuanya serba terbatas, orang kepepet biasanya kan jadi kreatif kan. Itu betul. Iya. Gitu. Jadi saya biasanya bisa ngukur tuh baterai laptop saya seberapa. Berarti saya ada di colokan nih, harus dicolokkan nih, harus di kapan. Jadi tuh strateginya tuh jadi kayak oke banget nih gara-gara tinggal di situ. Itu karena kesulitan-kesulitan kayak gitu. Kalau misalnya kayak tiba-tiba yang paling berat untuk saya itu kalau tiba-tiba habis air lah. Kalau habis air, terus habis itu air sumber kehidupan banget lah ya, buat cuci tangan segala macam gitu. Itu nggak bisa digantiin kalau air. Itu tuh ya udah challenge-nya paling cuman itu doang sih, kesulitan air. Terbatas ya. Iya, apa-apa terbatas. Nah, untuk itu udah gitu nih 3 tahun, pengalaman yang paling unik yang pernah Mbak Nisa jalanin selama udah berkeliling dengan mobil ini itu apa? Yang paling nggak bisa dilupa nih? Yang saya selalu ketawa nih ya kalau saya inget, saya tuh suka dikira dukun. Gitu loh. Sendirian? Karena sendirian. Perempuan pakainya gini, terus aksesorisnya banyak. Terus seringnya nginep di tempat-tempat yang sepi.
gitu. Oke. Jadi bukannya saya yang takut sama orang, orang yang takut sama saya gitu loh. Ini orang ngapain ya, perempuan di sini, ngapain ya dia ya? Apa dia punya ilmu jangan-jangan? Apalagi kita kan masyarakatnya masih deket banget ya sama mistis-mistis gitu kan. Jadi itu sih yang paling unik buat saya. Ada beberapa tempat yang lihat saya sendiri, alhamdulillah nggak ada niat jahat ke saya, malahan kayak minta nomor toge. Udah gitu nih paling jauh, berarti Mbak Nisa udah jalan kemana nih? Paling jauh sih ke Aceh, sama ke Larantuka Flores lah. Itu paling jauh sendiri, tapi itu saya habisin hampir sebulanan kali. Jadi bener-bener jalan santai. Itu nyetir sendiri? Nyetir sendiri, terus habis itu nanti ketemu temen kan. Iya, iya. Akhirnya ada yang konvoy, akhirnya ada yang numpang sampai mana, kayak gitu. Jadi belajar kehidupan juga ya? Iya, sambil- banyak banget belajar kehidupan, karena sebelum ini pun saya backpackeran. Backpackeran kan juga suka gitu ya, kadang-kadang harus numpang biar patungannya murah. Iya, Kan benar-benar. kayak gitu. Tapi begitu kita punya mobil, punya kendaraan, ada pelajaran baru lagi gitu loh yang harus ya udah harus didalemin lagi gitu. Ternyata beda gaya gitu loh. Kalau kita bener-bener cuman ranselan beda, motoran beda, mobilan beda, pesawat juga beda lagi gitu. Jadi pelajarannya tuh selalu ada kayak gitu. Nah, ini sedikit edukasi sih ya, karena kan banyak teman-teman yang mungkin masih, bahkan yang lelaki aja tuh jarang nih hidup punya camper van kayak gini, atau sebenarnya mereka berniat cuma masih kayak takut. Apa sih yang takutnya kosnya mahal lah, padahal kita tahu sendiri dari Mbak Nisa itu kosnya cuma 5 juta. Iya, itu juga ya karena saya itu masih bisa ditekan banget kok sebenarnya. Memang sebenarnya bisa sendiri gitu. Iya, Ada nggak sih Mbak saran atau ya tips lah buat orang yang mau mulai biar nggak takut, terutama buat cewek nih ya yang suka traveling, kadang kan mereka takut ya. Iya. Kalau saran dari Mbak Nisa sendiri tuh gimana? Ini klise banget sih ya, sebenarnya klise banget. Tapi pertama emang itu kan mulai dari pikiran kita sendiri gitu. Ada sih memang saatnya pikiran takut, parno, terus ya kayak prasangkanya nggak oke di daerah tertentu gitu. Itu bisa banget ngalahin langkah kita gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah punya pikiran negatif, tapi emang bener-bener harus di make sure pikiran negatifnya nggak lebih banyak daripada pikiran positifnya gitu loh. Karena sering banget kok ketakutan kita jadi ngentiin langkah kan. Sebenarnya ketakutan itu penting karena itu bikin kita waspada kan. Tapi ya jangan sampai berhenti aja, jangan sampai berhenti di situ gitu loh. Harus banyakin sumber-sumber daya yang positif yang lain gitu, dengan mikirin ya orang Indonesia kan ramah-ramah kok gitu, daerahnya bagus atau enggak, nanti lu bisa dapat fotonya bagus loh di situ ya, pokoknya hal-hal apa positif yang bisa ngebangkitin kepedean kita gitu loh. Jadi iya itu aja sih, paling make sure kalau negatif sama positifnya, ya negatifnya jangan lebih banyak daripada positifnya. Oke. Gitu sih. Nah, satu lagi nih, kan Mbak sebagai driver wanita nih udah melewati banyak medan dong ya pasti. Namanya jalanan di Indonesia kita nggak tahu kan, ada yang mulus, ada yang bergelombang, terus yang rame, sepi. Nah, kalau Mbak sendiri tuh pas nyetir tuh pernah nggak sih ngalamin hal yang mungkin bikin wanita panik nih ya, ini harus kayak gimana, mobilnya gimana, itu pernah nggak pengalaman? Sering banget, apalagi gini, saya nih tinggal di mobil bukan artinya saya jago nyetir. Bukan artinya saya ngerti banget mobil, enggak, sama sekali enggak. Saya biasa pengemudi wanita biasa yang parkirnya masih mencong kadang-kadang ya kan. Nah, pokoknya yang ngaco banget deh gitu. Terus tapi itu semua emang bener-bener bisa disiasatin dengan ketenangan tuh emang. Pasti sih panik kalau misalnya kayak overheat di suatu tempat yang sepanjang mata lu nggak ngelihat orang gitu, pasti panik. Jadi ya emang harus menenangkan diri dulu gitu. Kayak gitu sih palingan. Terus kalau kayak gitu nih, kalau pernah overheat pernah dong? Pernah. Nah, cara nanganin Mbak Nisa tuh gimana? Apa? Teleponin orang. Teleponin orang. Teleponin orang. Pernah, alhamdulillah selalu kalau pada saat overheat di tempat yang saya ada sinyal. Oke. Gitu. Tapi pernah beberapa kali itu yang nggak ada sinyal dan nggak ada orang itu pas saya ambles gitu lah ya. Ambles di pasir sama di tanah licin gitu. Nah itu untungnya gini, waktu ambles di pasir itu saya coba-coba sendiri ya, seperti biasa kalau udah kepepet jadinya mau nggak mau lu mau ngapain, abis selesai nangis ngapain lagi. Enggak sih, nggak nangis, tapi maksudku abis setelah kita selesai panik mau ngapain lagi kan, pasti lu cobain segala cara akhirnya bisa gitu. Terus juga pernah tiba-tiba nggak ada orang, nggak ada sinyal, terus warga sekitar sempat lihat gitu, kok mbak yang ini belum keluar ke jalur yang itu gitu.
Jadinya akhirnya ada yang nyamperin saya gitu. Terus ngelihat saya lagi ngejogrok aja gitu kan, pasrah. Berarti pelajarannya baik banget ya, bisa ketemu orang baru. Iya. Ya kan? Dan itu pentingnya punya komunitas ya. kalau kayak gini. Pentingnya punya komunitas sama pentingnya punya prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu penting banget. Ya lo ke daerah orang ya. Permisi jangan sombong gitu kan. Halo gitu. Kayak gitu itu penting banget karena ngerasain banget kalau kita bukan di daerah kita. Ya nggak boleh jago kandang ya. Kalau misalnya kita lahir di Jakarta gitu, berani cuma di Jakarta doang gitu. Nggak boleh gitu kan. Kalau tinggal di sini kan harus berani di segala medan. Nah kadang-kadang juga lo pasti punya lah rasa takut. Jadi yaudah baik-baik aja sama orang gitu. Biar kalau ada apa-apa dibantuin. Nextnya nih kita mengambil langkah jauh ke depan. Iya. Kira-kira kalau ini proyeknya udah rampung, ada nggak sih keinginan Mbak Nisa yang lainnya? Kayak misalnya, aduh pengen nih bikin camper van di mobil listrik. Ya itu. Gimana? Karena kan udah mau menuju era elektrifikasi nih. Iya. Mbak Nisa pasti kan itu lebih akan mempermudah ya sebenarnya kalau misalnya sumber dayanya juga udah banyak. Iya. Saya tuh sebenarnya berani banget tuh ngambil resiko tuh. Saya pengen banget emang punya camper van listrik. Pengen banget gitu, walaupun pasti banyak orang yang bilang wah kalau lu cuma di Jawa sama Bali mungkin aman lah gitu, tapi keluar dari situ lu nanti gimana ya, udah nanti aja dipikirinnya kenapa. Pengen aja dulu ya. Ini juga tadinya gue dulu juga teman-teman yang tahu, ada beberapa teman, wah gila lu sayang banget Yunda ya cuma diginiin gini gitu kan. Terus ya udah pengen aja dulu, kenapa sih begitu gue giniin, keren juga ya gitu kan. Jadi sekarang emang cita-cita gue pengen punya camper van listrik. Karena sebelum ini pun sebelum beralih ke camper van listrik, gue mau semuanya tuh daya listrik gue tuh semuanya mandiri gue maunya. Kalau kompor kan sekarang masih pakai gas. Obsesinya mau pakai kompor listrik. Semuanya maunya listrik lah, lebih sustainable, lebih ramah lingkungan lah gitu kan. Lagi mau coba bergerak ke arah sana walaupun emang cost-nya luar biasa mahal ya. Gitu. Tapi ya pelan-pelan mindsetnya ke situ dulu gitu, ke sesuatu yang sustainable dulu gitu loh. Nggak tahu nanti bisa kejadian apa enggak, tapi mindset kita ke situ aja dulu gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan bisa ya camper van listrik. Oke, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih sama Mbak Nisa. Sekarang teman-teman pasti penasaran kan, pengen ngeliat seperti apa ini di dalamnya. Kita lanjut ya, terus tonton videonya. Sekarang kalian udah bisa lihat ya, ini bener-bener kayak rumah banget. Iya, rumah. Boleh dijelasin nggak sih Mbak di dalamnya ada apa aja? Nah, oke. Ini kita mulai dari sini ya. Ini tuh gue banyak banget kabel nih. Kabel soalnya ini power station gue tuh di sini, tempat gue ngecharge. Semuanya ada di sini. Jadi kabel-kabel gue di sini. Terus ada senter, ada HT, ada angklung. Jadi kalau mobil goyang-goyang enak kan? Ada suara angklung. Kayak gitu. Nah, terus di belakang sini ya ini biasa sih tas-tas aja. Ada tas mandi gue. Terus tadinya nih meja piknik yang di luar tuh gue taruhnya di bagian sebelah sini nih. Kayak gitu, tempat sampah. Sama ini AC ala-ala gue yang iniin hidup gue nih setiap pagi, setiap malam. Biar nggak panas ya? Biar nggak panas karena ini bisa diisi es batu. Tadi, sorry nih Mbak, ini untuk listrik, ini berapa lama nih bertahannya? Jadi kalau ini paling gue bertahan kayak sekitar 4-5 hari. Soalnya gue cuma nyolokinnya yang USB doang, DC, jadinya kecil kan. Tapi kalau misalnya gue nyolokin pakai colokan AC tuh, yang buat laptop segala macem, aduh 1-2 hari bisa kelar. Gitu, makanya enakan ngecharge di luar aja lah kalau yang buat yang gede-gede gitu. Yang kecil-kecil kayak handphone, AC, kipas, kipas, terus pompa air gitu, yang kecil-kecil gue baru di situ. Wah, ini tuh kayak ini aksesoris dukun gue. Aksesoris gue, ya masuk aja, masuk, selamat datang. Wah, terus ini mau komen sedikit ya, ini kasur empuk loh. Iya, makanya emang beneran kasur, ini kasur rumahan. Iya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ada anting gue, terus ada pewangi-pewangi, disinfektan, gelas, terus P3K, beras, ya beras. Gue ada bor listrik gue, ada e-book reader gue. Oh, segala macam yang gue perluin cepet banget deh gitu, kayak gitu. Terus ada ya dispenser gue. Ini
ini udah peralatan Iya, sehari-hari lah pokoknya ya. udah peralatan sehari-hari, pisau segala macem yang gampang gue bisa dari dalam ataupun dari luar tuh gue gampang gitu. Oke. Kayak gitu. Lanjut ke bagian sampingnya, ini meja atau? Iya sebenarnya ini kan wastafel. Ini wastafel. Terus ini tuh ya ada lah nih gue kalau misalnya nyalain tuh jadinya gue harus nyolokin dulu nih kayak gini kan. Mana sih nyolok? Tuh kayak gini. Baru deh gue. Ini pembuangan airnya nih kemana nih? Ini ada jerigen tuh di bawah-bawah gitu tuh ada penampungan air kotor sama ada air bersih juga. Gitu. Nah, ini semuanya tuh kan kayak di rumah kan ada cuci tangan, cuci piring sama cuci baju. Sama ini sampo, sabun, sama ya sikat gigi dan peralatan-peralatan gue lah. Keramas di wastafel juga ya? Pasti bisa, semuanya bisa. Nah ini meja, ini laptop gue kadang-kadang kalau kerja suka di sini gitu. Soalnya kaki gue tuh masih bisa turun ke bawah sini kan. Jadi gue kerja kayak biasa gitu, kayak gitu. Itu di sini. Berarti masih fungsional lah ya, bisa dipakai Masih fungsional banget gitu. Nah lanjut ke sana itu ada bumbu dapur gimana? Gimana ceritanya ya? Yang paling sering kan pasti bikin kopi, jadi makanya air panas gitu kan, sama pancinya gini aja. Terus ini tuh gue punya slow juicer, gue punya espresso maker, gue ada kettle listrik, terus rice cooker segala macam tuh gue lengkap. Abis itu ini oven tapi belum bisa tuh gue colokin di power bank gue yang itu. Jadi kalau gue lagi nyolok di rumah orang baru dia bisa. Terus bumbu-bumbu dapur ya kalau gue lagi iseng masak aja. Lengkap ya? Gue masak kalau kepepet aja kan, kalau lagi kangen sama masakan sendiri, narsis ya gue. Kangen masakan sendiri baru gue masak gitu. Jadi dan kadang-kadang lebih praktis gitu daripada kita nyimpen bahan yang asli gitu kan. Kadang-kadang soalnya suka lupa malah busuk gitu, malah mubazir. Kalau kalian lihat nih, ini kan memang cuma kasur. Terus sebelahnya tuh ada storage segala macam nih, Mbak. Iya. Nah, pasti teman-teman nanya dong, tinggal di mobil, bajunya tuh ditaruh di mana? Oh iya, ini dia nih. Nah, Ternyata bajunya di sini, teman-teman. ini beneran nih. Tuh, ini isinya kain. Semuanya pokoknya bawahan gue, ya kan? Beneran. Terus ini apa ya? Terus gue suka lupa lagi ini isinya apa-apa. Oh, ini rok, ya kan? Rok, batik segala macem. Kayak gitu. Jadi untuk apa ya? Ini untuk mempermudah sebenarnya. Dan juga emang karena bukan mempersempit ya. Iya sebenarnya biar bisa dual fungsi aja kan gitu. Bisa dipakai senderan juga oke gitu, tapi ada manfaatnya gitu. Terus nggak perlu repot bongkar ini, harus pindahin ini itu. Setiap hari tuh ngelakuin itu males loh. Iya. Maunya semuanya ada di sini, baju tidur di sini gitu. Terus apa lagi di sini semua jadinya. Gitu deh. Lanjut di kiri kamu tuh ada space itu apa ya, Mbak? Ini tuh ada rak piring. Terus apa lagi ya? Oh, ini gue masih juga ada ya baju-baju lah ya kayak yang nggak terlalu sering gue pakai harian tuh masih gue ada taruh di sini. Gue selalu masukin itu semuanya di packing cube yang kayak gini lah, biar lebih gampang. Terus ada kipas angin gue juga tuh, ada kipas angin, ya kan? Kayak gitu. Terus kalau yang ini, oh nanti harus Gelas untuk ya ada gelas, piring, mangkok segala macam gitu. Jadi aman dan nggak pernah kebuka-buka gitu. Bawahnya kasur ini sebenarnya isinya barang-barang. Belum ada hidroliknya, jadi setiap hari gue angkat beban kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Terus ya sebenarnya ada tongkatnya sih. Tapi udah gitu, ini isinya printer gue. Terus ada perlengkapan masak gue. Terus ya kain sama barang-barang yang lebih jarang gue pakai lah. Terus ini tempat laundry gue. Udah deh. lanjut ke bagian samping nih, Mbak. Nah, Ini ada laci, isinya boleh aku tahu? ini baru renovasi nih sebenarnya nih. Work on progress karena ini harusnya kan sampai sini ya, tapi belum beli bahannya. Nah, jangan lupa mimpi adalah kunci. Oke, ini adalah sebenarnya kulkas gue. Oke, ini sebenarnya tempat pipis gue nih. Wah. Buat teman-teman yang nanya toiletnya di mana, toiletnya Ya, di sini. ini dia. Toilet ini buat buang air kecil tuh ada jerigen kan kelihatan ya. Terus ini buat basuh lah, semprot-semprot. Gitu. Terus ini kulkas, belakangnya ya jerigen air yang tadi kelihatan dari sebelah sana. Gitu. Nah, untuk buang air besar tuh sebenarnya kayak gini nih modelnya.
Terus gue duduk deh di sini. Gue bener-bener ini posisi duduk nih, gue duduk di sini sambil ngaca keluar. Coba bayangin aja. Udah deh gitu nih, bisa ada plastiknya gitu sama komposnya gitu lah sebelum lo buang. Udah praktis kan. Ini bagian belakang cukup rame ya. Kalau orang nggak tahu kayak dikira jualan. Iya, emang selalu dikirainnya jualan buku ya Mbak gitu. Padahal enggak. Buku apa aja nih? Emang suka baca kah? Iya, kalau baca sih pasti suka lah gitu. Terus ini buku-buku, ada beberapa koleksi sama ada beberapa donasi. Jadi serunya kan kalau misalnya ke daerah-daerah, kalau ada banyak anak-anak atau lagi pada gabut nggak ada sinyal dan lain-lain, kita semua bisa baca di sini gitu. Terus ada koleksi, terus apalagi ya pekerjaan. Ini urusan kerjaan saya. Ini ini saya berhubung saya bikin peralatan ya. Ini salah satu peralatan tukang saya gitu. Bisa dilihat karya saya mencong. Jadi ada staples banyak. Ada lakban, oh ya. Ada segala jenis lakban saya punya di sini. Udah gitu kalau di sini ya ini peralatan pertukangan gue yang lain lah ya. Ini kabel-kabel nih kalau gue lagi nyolok kan di tempat orang, tinggal tarik kabel panjang. Terus ya ini bener-bener peralatan tukang. Semuanya sekop kalau perlu, gergaji, terus silikon ini nih. Udah deh tuh semuanya. Karena semuanya dikerjakan sendiri oleh Mbak Nisa Iya, di dalam sini. gitu. Ini juga nih hiasan-hiasan gini nih. Ya ini kan untuk menutupi ketidaksempurnaan. biar orang jadi perhatiannya ke sini aja, nggak ngeliat ini gitu. Nah ini korden saya nih kalau malam nih. Asik kan? Jadi kalau tiap malam korden saya gini. Ya, udah oke, gitu. Ini pakai magnet aja gampang kayak gitu. Gitu deh udah. Nih, jadi ini bagian belakang dari mobilnya Mbak Nisa, isinya ya buku-buku, terus peralatan untuk bangun rumahnya. Iya. Ini peralatan rumah tangga, Jadi peralatan kayu tukang. Iya, itu kayu. Ini Oh iya, itu work on progress juga. masih work in progress. Iya. Akan dijadikan apa nih? Saya rencananya mau taruh, kan saya punya solar panel, tapi solar panel saya tuh saya maunya nggak usah ditaruh di atas terus. Jadinya kalau lagi jalan saya maunya ditaruhnya di sini aja. Soalnya biar konsep mobil ini kan supaya kalau dari luar itu terlihat seperti mobil biasa kan. Kalau ada solar panel, roof rack dan segala macam, saya takut nanti malah kayak itu apa ya, dia malah menarik perhatian ya. Jadi mendingan saya dari luar nggak kelihatan apa-apa gitu. Sekarang kalau untuk bagian depannya Mbak Nisa itu masih sama kah atau beda? Sebenarnya masih sama sih, kecuali head unit udah nggak ada ya. Boleh kita lihat sekalian ya ke depan. Oke, di bagian kemudi sih sebenarnya semuanya masih standar banget, kecuali ini head unitnya udah nggak ada. Saya Dirubah jadi rak buku. saya rubah jadi komik sama novel. Tadinya mau beli, terus habis itu galau kebanyakan apa ya nggak kebeli-beli. Terus selama ini pakai speaker biasa yang kecil dan ternyata masih survive aja gitu, ternyata cukup gitu. Jadinya ya udah deh jadi rak buku sementara. Sisanya sih yang lain benar-benar masih standar semua. Ya? Bagian mesin kaki-kaki juga nggak ada? Iya, nggak ada yang dirubah sama sekali, udah sama. Nah itu dia tadi sedikit perbincangan saya dengan Mbak Nisa dan sedikit kartur ya. Ini Iya. beneran, ini baru yang namanya beneran kartur. Iya, tur. Kayak kita udah ngeliat semuanya, udah ngobrol-ngobrol banyak juga ya Mbak Nisa. Thank Iya. you banget waktunya. Sama-sama. Nah buat teman-teman tadi tuh inget kata Mbak Nisa, kalau ingin memulai camper van itu apa Mbak? Kesan-kesannya lagi terakhir tutup. Yang mana nih? Tadi banyak banget yang gue ini. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Iya, Penting. itu. Pastiin yang negatif tidak lebih banyak daripada yang positif. Udah, itu aja sih kayaknya. Wanita Pengemudi wanita apa ya tadi? jangan terlalu takut. Oh ya, jangan terlalu takut. Tenang aja, tetap tenang. Harus jaga kondisi jiwa, mental dan pikiran.
Penting. Karena Mbak Nisa ini sebenarnya basicnya nggak terlalu begitu tahu mobil Iya. dan nggak begitu paham juga ya. Iya. Tapi dengan keberaniannya dia Iya. bisa sampai modifikasi mobilnya seperti ini, bahkan udah sampai mana-mana ya, Iya, udah paling betul. jauh tuh Aceh gitu. Jadi ya kalau ada niat pasti bisa memulai Betul. ya. Mbak. Ikutan komunitas jangan lupa ya. Jangan lupa itu penting kalau misalnya mau pergi-pergi. Iya, penting. Oke, Mbak Nisa thank you Iya, banget. sama-sama. Buat teman-teman juga thanks banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita dan nonton terus YouTube otomotifkompas.com. Bye. Thank you Mbak Nisa. Ya, thank you.